Halo, selamat malam. Saya Elman. Sekarang saya berada di warung atau lebih tepatnya di Warmindo Cakce. Saya sekarang lagi bersama saudara siapa, Mas? Saya Adib. Oh ya, Adib ya. Mas Adib, sekarang saya ingin bertanya atau ngobrol santai lah. Ini jenis usaha apa yang Mas ini jalankan sekarang dan berapa lama yang sudah Mas jalankan? Oh iya, terima kasih Mas Elman atas kesempatan dan waktunya. Jadi warung ini berdiri tahun 2021, tepatnya di bulan 4 tanggal 5. Jadi saat ini sudah kisaran hampir 4 tahun umurnya. Kebetulan warung ini adalah warung Warmindo yang merupakan warung khas Jogja ala mahasiswa, warung makan Indomie namanya Warmindo Cakce. Saya dirikan Warmindo ini bersama partner saya namanya Cak Udin. Makanya namanya menjadi Cakce, yaitu Cak Udin dan Ence. Ence itu saya sendiri. Oh, baik, Mas. Untuk ini pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Ya, Bagaimana prinsip etika kepemimpinan Anda terapkan dalam menjalankan bisnis? yang saya terapkan dalam bisnis itu saya membangun antara saya dengan karyawan itu bagaimana terjadi sistem kekeluargaan, saling percaya satu sama lain, karena bagi saya pendekatan kekeluargaan yang paling pas untuk saya jalankan di Warmindo Cakce ini. Oh, iya. Dan bagaimana Anda biasanya menangani konflik dalam tim atau dengan mitra bisnis? Kalau misalkan terjadi konflik di dalam tim atau dengan mitra bisnis, saya pastinya akan mengajak duduk bersama untuk mencari duduk perkara dan solusinya. Artinya bagaimanapun konflik yang terjadi itu harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena saya membangun bisnis ini juga berbasis kekeluargaan. Oh iya. Dan apa strategi utama Anda dalam mengambil keputusan penting saat menghadapi situasi krisis atau kritis? Tentunya dalam menghadapi situasi kritis yang perlu dipertimbangkan itu langkah ke depan apa yang harus kita ambil. Misalkan dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, kita harus mengambil keputusan bagaimana cara bertahan agar usaha tetap berjalan di situasi ekonomi yang kurang baik. Seperti misalkan pada saat tahun kemarin 2024, di mana para pelaku usaha khususnya di warung makan atau di kuliner itu merasakan terjadinya penurunan omset akibat beberapa hal yang tentunya nanti bisa dianalisis bersama-sama. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ya, Nah, bentuk tanggung jawab apa pelaporan yang Anda gunakan untuk memantau kinerja perusahaan? kalau di Warmindo Cakce itu laporannya itu per 1 bulan. Jadi rekapannya 1 bulan. Saat ini ada dua mekanisme pembukuan. Satu karena menggunakan aplikasi Kris sehingga uang masuk bisa saya pantau. Kemudian yang kedua itu masuk ke laci, yang itu juga saya pantau setiap harinya. Jadi yang di Kris itu sebagai simpanan, kemudian yang masuk ke laci itu sebagai uang belanja harian. Artinya pengecekan itu dilakukan setiap hari. Nanti laporannya per bulan khusus di Warmindo Caca. Tentunya di warung-warung yang lain memiliki pelaporan masing-masing. Oh Gitu ya. gitu. Apa strategi utama Anda dalam mengambil keputusan penting saat menghadapi dan ini ya Mas, apa bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan dan bagaimana itu meningkatkan motivasi mereka? Tentunya saya secara pribadi selaku owner itu memberikan hak-hak penuhnya. Artinya apa yang menjadi hak dan kewajiban owner terhadap karyawan itu harus dipenuhi. Jangan sampai itu tidak dipenuhi. Tentunya nanti misalkan pendapatan warung bagus, ada reward atau ada bonus-bonus yang diberikan oleh saya terhadap karyawan. Karena saya menganggap bahwa yang ada di Warmendo Cakce ini adalah keluarga. Tentunya saya harus memperlakukan secara keluargaan juga. Oh baik. Selayaknya keluarga seperti biasanya. Oh iya. Dan bagaimana Mas menangani kesalahan di perusahaan? Apa pengaruhnya terhadap tim, Mas? Tentunya misalkan terjadi kesalahan atau problem dalam perusahaan itu dalam warung itu akan mengakibatkan
perjalanan warung itu. Tentunya kita melakukan itu dengan mencari jalan yang terbaik. Tidak harus mengambil jalan kiri atau kanan, mengambil jalan tengah-tengahnya bagaimana baiknya untuk warung dan untuk karyawan. Oh ya. Dan bagaimana Mas sendiri membangun visi dan misi yang bisa menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama? Tentunya usaha itu untuk bagaimana kita berkarya. Salah satu karya yang saya lakukan itu adalah membangun warung makan Warmindo seperti ini. Tentunya dengan membangun warung makan seperti ini, saya juga bisa menarik keluarga baru, yang dimana di situ ada keluarga-keluarga yang lain yang harus menafkahinya. Jadi ini adalah bentuk karya saya dengan partner saya, bagaimana saya juga membuka peluang kerja terhadap masyarakat meskipun tidak banyak. Oh, baik. Yang untuk dari tadi yang sudah Mas ceritakan, apa pelajaran terbesar yang Mas dapatkan dari kegagalan dan bagaimana itu membentuk gaya kepemimpinan Anda? Tentunya proses itu kan tidak bisa dibeli. Jadi uang tidak bisa membeli proses. Pelajaran yang berharga yang saya dapat itu adalah proses bagaimana saya merintis, kemudian membangun, kemudian mempertahankan sampai saat ini hampir 4 tahun. Itu yang menjadi pelajaran berharga bagi saya secara pribadi. Dan itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Oh, baik. Mungkin ini untuk jadi pertanyaan terakhir ya, Mas. Ya. Apa saran Anda bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis atau usaha, terutama soal pengembangan spiritual dan kepemimpinan berkelanjutan? Bagi saya mahasiswa itu kan anak muda yang tentunya memiliki visi yang visioner, memiliki tenaga yang bagus, kemudian memiliki memiliki daya juang yang kuat. Tentunya saya berharap kepada anak muda itu juga memiliki terobosan-terobosan yang baru atau yang sudah pernah dilakukan. Karena jangan takut mengambil keputusan apapun itu. Kalau mau berbisnis di bidang kuliner, ambil langkah kemudian perhitungkan, jika dikira masuk maka kerjakan itu. Jangan takut terhadap kegagalan. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Ya, atas waktunya dan saya sama-sama Mas mendapatkan Ilman. pengalaman baru ya atas apa yang diceritakan Mas Adip ini. Mungkin untuk lain kalinya saya cukupkan. Terima kasih.